Berita penting di tanggal 30 Juni 2021. Lakukan hal ini agar bantuannya segera cair, 1,8 juta rupiah. Ada berita penting apa di tanggal 30 Juni 2021? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Yuk kita sharing lagi tentang BLT di channel ini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, ada berita penting apa di tanggal 30 Juni 2021? Kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, ini langsung dikutip dari link resmi pddikti.kemdikbud.go.id ya. Nah, silakan kalian masuk ke link tersebut. Kemudian pilih yang bantuan subsidi upah. Nah, yang ini ya. Kita klik BSU. Nah, di sini langsung ada pengumumannya ya, teman-teman. Di sini saya akan bacakan. Himbauan kepada penerima BSU untuk segera melakukan aktivasi rekening ke bank penyalur sampai dengan batas akhir tanggal 30 Juni 2021. Nah, jadi untuk penerima BSU ini segera lakukan aktivasi rekening ya sebelum tanggal 30 Juni 2021. Nah, bagaimana untuk aktivasinya, kalian simak video ini sampai selesai. Nah, namun sebelum kita lanjut, saya akan memberikan informasi apa itu BSU subsidi upah Dikti ya. Nah, bantuan subsidi upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK berstatus bukan pegawai negeri sipil atau non-PNS, meliputi dosen, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Nah, jadi untuk para guru honorer ya biasanya, dan tidak terdaftar sebagai PNS. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima atau tidak? Kalian tinggal masuk ya di sini, klik masuk dan masukkan alamat email kalian dan kata sandi yang sudah kalian buat ya. Nah, nanti di situ akan muncul nama yang sudah menerima ataupun terdaftar sebagai penerima bantuan BSU dari Kemdikbud ini ya. Dan ada juga bank penyalurnya yang sudah dibuatkan oleh pihak Kemendikbud. Nah, lalu syaratnya apa aja yang menerima bantuan BSU ini? Yang pertama adalah warga negara Indonesia ya atau WNI. Kemudian berstatus bukan sebagai PNS. Dan yang ketiga terdaftar dan berstatus aktif dalam PD Dikti per 30 Juni 2020. Kemudian memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Nah, kemudian tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai tanggal 1 Oktober 2020. Dan yang terakhir tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Nah, jadi ini sama persyaratannya seperti bantuan subsidi upah untuk karyawan swasta ya, yaitu persyaratannya memiliki gaji di bawah 5 juta dan tidak terdaftar sebagai penerima insentif kartu prakerja. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengaktifasinya dan apa saja syaratnya? Di sini ada ya, bagaimana alur pencairan dan apa yang harus disiapkan. Nah, jadi Kemendikbud ini membuatkan rekening baru ya untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. Nah, jadi silakan kalian cek terlebih dahulu ya. Nanti ada rekening yang sudah dibuatkan. Nah, bantuan ini disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020 kemarin ya. Nah, jadi untuk yang belum mendapatkan di tahun 2020 ini bisa dilanjutkan ya sekarang juga dari bulan sekarang. Nah, kemudian si penerima
ini harus membawa kartu tanda penduduk ya atau KTP. Kemudian NPWP jika ada. Kemudian bukti penerima yang dapat diunduh dari website ini. Nah, jadi ada berkas yang bisa diunduh ya dari website ini jika kalian terdaftar sebagai penerima nantinya ya. Nah, kemudian ada juga surat SPTJM yang dapat diunduh juga. Nah, silakan kalian unduh surat SPTJM-nya dan surat bukti penerima sebagai penerima BSU Kemendikbud ini ya. Nah, kemudian untuk yang SPTJM ini bisa kalian beri materai ya, dan tanda tangani ya. Nah, kemudian kalian bawa ke bank penyalur. Nah, jadi berkasnya kalian bawa ke bank penyalur. Jadi nanti ditunjukkan ke petugas bank penyalur ya untuk diperiksa. Dan PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening ini hingga tanggal 30 Juni 2021. Nah, jadi ada batas akhir melakukan aktivasi rekeningnya ya, yaitu tanggal 30 Juni 2021. Jadi dari sekarang harus lakukan aktivasi ya sebelum bantuannya hangus dan dikembalikan ke kas negara. Nah, kemudian ada juga di sini tanya jawab ya teman-teman. Jika kalian masih bingung apa itu BSU, kalian bisa diklik di sini ya. Apa yang dimaksud dengan BSU Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud? Kita coba klik di sini. Nah, seperti ini ya. Bantuan subsidi upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan PTK berstatus bukan PNS, meliputi dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, jadi sudah jelas ya, di sini bukan untuk para PNS, jadi untuk para guru honorer. Nah, lalu di sini juga apa tujuan pemberian BSU? Silakan kalian nanti coba diklik ya. Nah, pertanyaannya, kapan BSU Kemendikbud mulai disalurkan? Nah, jadi bantuan subsidi Kemendikbud ini disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020 kemarin ya. Nah, jadi sudah tersalurkan di tahun 2020 dan akan berjalan lagi di tahun 2021 ini, namun kepada yang belum pernah menerima. Nah, di sini ada lagi yang paling penting, bagaimana jika penerima bantuan tidak mengaktifkan rekening bantuan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Nah, jadi bagaimana ya jika melewati batas yang sudah ditentukan? Jadi jawabannya adalah bank penyalur akan menutup rekening bantuan yang tidak aktif dan akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara. Nah, jadi sudah jelas ya, jika tidak dilakukan aktivasi rekening, maka bantuannya akan ditarik lagi ke kas negara. Nah, jadi itu ya teman-teman, berita penting di tanggal 30 Juni 2021 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.